Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang penerapan teknologi gelombang pada alat-alat tertentu. Mari kita simak bersama-sama. Oke, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Jadi kita akan bicarakan teknologi yang bagaimana yang menggunakan prinsip getaran dan gelombang tersebut. Beberapa manfaat gelombang dalam teknologi, yaitu ultrasonografi atau USG, suatu alat untuk mendiagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensinya berkisar 1 sampai 8 MHz. USG digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh. Jadi dengan USG itu bisa kelihatan apa saja yang ada dalam tubuh kita. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti misalnya tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi di kandungan, dan berbagai jenis penyakit lainnya dilakukan dengan USG. Bagaimana gelombang bunyi itu bisa menghasilkan gambar? Nah, tentunya semua melakukan proses-proses tertentu. Proses pembentukan gambar dari alat ini, bunyi yang maksudnya, dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama pemancaran gelombang, yang kedua penerimaan gelombang pantul, ya, yang ketiga interpretasi gelombang pantul. Gelombang pantul ya ini bunyi maksudnya, mohon maaf ya. Kemudian ada yang namanya transducer. Apa itu transducer itu? Nah, inilah yang akan alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tubuh kita itu ada apa, penyakit apa. Nah, jadi transducer itu alat USG yang akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh kita menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang ini transducer. Jadi di mana misalnya yang sakit di sebelah mana, misalnya di sini dipancarkan di sini, nanti akan dikembalikan lagi dan akan dijabarkan atau diterangkan dalam bentuk gambar pada layar komputer. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam. Nah, ini tadi transducer tadi kan di sini, kemudian nanti akan dipancarkan di sini pada layar sehingga akan ketahuan di mana letaknya. Baik jangka waktu, pantulan, dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh selanjutnya diterima oleh transducer dan selanjutnya transducer akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik. Jadi ketika tubuh kita mengembalikan gelombang tadi, maka akan dirubah menjadi sinyal listrik. Jadi di sini, ya. Oke. Kemudian diantarkan menuju komputer. Nah, ini diantarkan menuju komputer. Dan komputer akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi makanya kayak USG itu makanya di mana di perutnya dikasih transducer sehingga akan kelihatan kedudukan bayinya itu bagaimana. Nah, ini ketika seorang bayi di USG, kan? Jadi kedudukannya bagaimana gitu. Kadang kan makanya akan diambil jalan operasi atau bagaimana itu akan sangat kelihatan sekarang karena sudah canggih alat-alatnya. Nah, hasil USG janinnya ya, bayinya. Nah, perhatikan video janin di dalam kandungan ibunya. Nah, ini bisa terlihat ya bagaimana janin itu misalnya sehat, bergerak aktif. Ini pada saat di USG dia sedang bergerak-gerak. Jadi kita bersyukur sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa, selalu anak-anak
Ingat dengan orang tuanya, ingat dengan mamanya, karena kalian kontrak 9 bulan 10 hari tanpa harus membayar, tetapi malah diperlakukan sangat-sangat baik. Artinya anak-anak berada di dalam perut mamanya sekian bulan. Nah, maka dari itu sekali lagi jangan pernah anak-anak teteskan air mata ibunya karena tersinggung atau perbuatan-perbuatan yang membuat beliau akan menangis. Berikan tangis bahagia kepada orang tua kalian, menjadi bangga sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua. Baik tingkah laku, baik ya pokoknya semuanya. Doa Ibu selalu buat anak-anak juga. Baik anak-anak, kira-kira sampai di sini dulu. Tetap salam sukses dan sampai jumpa. Nah, ketika kalian kecil, orang tua kalian sangat sayang. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Ketika orang tua kalian mengingatkan, itu karena sayang. Tapi ketika orang tua kalian diem, kalian harus evaluasi. Orang tuaku ini marah atau bagaimana ya. Jadi ketika kecil lihatlah anak kecil yang tidak berdosa. Jadilah kita orang-orang yang selalu hormat kepada orang tua kita. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa kembali.